pemerintah negara merasa perlu memfasilitasi ASN yang muslim untuk menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat dari penghasilan yang dimilikinya. Dan terkait dengan zakat tentu harus memenuhi nisab dan haul. Penghasilannya tidak sampai batas minimal nisab itu, ya tentu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Latar belakang kenapa rancangan Perpres ini diinisiasi oleh pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini, karena pertama aturan zakat itu sudah memiliki payung hukum yang kuat. Ada undang-undang zakat, ada peraturan presiden, bahkan kemudian turunannya adalah Inpres nomor 3 tahun 2014 yang memberikan keleluasaan kepada kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, bahkan juga komisi-komisi itu untuk pengumpulan zakat di lingkungan masing-masing. Jadi selama ini di beberapa kementerian lembaga dan bahkan juga di Pemda itu sudah berjalan sebenarnya pengumpulan zakat dari aparatur sipil negara yang muslim. Baik langsung dipotong dari gaji, penghasilan maupun dengan ada beberapa alternatif. Nah, peraturan presiden ini ingin mempertegas kembali dan mengoptimalkan agar pengumpulan dana zakat yang berasal dari AS Muslim itu bisa optimal. Selain itu memang untuk efektivitas, efisiensi penarikan itu, maka peraturan presiden, rancangan peraturan presiden itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang dimaksud. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi memang ada presiden sebelumnya yang sudah dilaksanakan, tapi bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan atau pengumpulan dana zakat itu dari aparatur sipil negara. Jadi tidak serta-merta mendadak, tapi sudah dipertimbangkan lebih jauh dan bukan alasannya karena negara sedang kekurangan dana? Ya, pemerintah tidak ada rencana sedikit pun untuk dana zakat itu digunakan untuk kepentingan pemerintah. Karena apa? Mekanisme yang berjalan selama ini yang kemudian ini rancangan ini akan mempertegas lagi dana zakat yang ditarik dari ASN itu dikumpulkan dalam unit UPZ, unit pengelola zakat. Dari situ kemudian setelah terkumpul transfer diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, yang itulah untuk distribusi, pendayagunaan, istilah kami tasarruf. Ada pengumpulan itu yang dilakukan oleh kementerian lembaga, Pemda dan seterusnya, tapi untuk tasarrufnya, pendayagunaannya, bagaimana pengelolaannya itu, untuk siapa, itu di Basnas selama ini. Dalam pelaksanaannya nanti, dalam Inpres itu kan sifatnya sukarela dan setiap ASN itu langsung dipotong, itu dalam pelaksanaannya. Kalau sukarela kenapa mesti ada peraturannya sih Pak? Karena kalau aturan pasti ada sanksi jika tidak melaksanakan itu. Nah, ini yang bikin deg-degan banyak PNS ini yang sedang menyaksikan diskusi kita. Ya justru ini memberikan kesempatan kepada ASN untuk dilaksanakan akad di awal. Jadi bagi ASN yang tidak setuju itu memberikan pernyataan tertulis. Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh kementerian dan lembaga ya, di dalam memberikan pelayanan kepada publik ya, termasuk pencegahan maladministrasi, punya kepentingan ya di dalam persoalan rencana ini ya. Oleh karena itu pertama tentu saya mengapresiasi Kementerian Agama sebelum mengambil langkah. Ini kan baru rencana dan wacana ya, berdialog juga media ini ya. Ini juga merefleksikan bahwa bangsa kita sudah terbuka. Ya. Tadi dijelaskan misalnya ada presiden, tapi tidak dijelaskan presiden itu buruk atau baik. Ya, karena kan kalau kita cerita banyak disalahgunakan dana-dana yang terkumpul. Dana-dana yang terkumpul, ya. Kita punya data. Ya. Jadi awalnya saya mencoba sebagai pribadi yang tanpa riset mendukung apa yang direncanakan ini. Awalnya, berarti akhirnya Anda nggak mendukung nih Pak ya? Betul. Ya, awalnya begitu. Oke. Tapi kemudian ya, kita ombudsman tentu tidak diam saja di dalam berpendapat, dalam mengungkapkan pendapat. Ya. Nah kemudian kita teliti berbagai medsos, media sosial itu kan jadi amatan kita. Ya. Kemudian juga yang mengontak langsung ke ombudsman. Ya. Saya berani mengatakan mayoritas yang namanya ASN menolak adanya kebijakan
seperti ini. Alasan atau argumentasi yang disampaikan Ya, apa misalnya yang Anda begini, terima, Pak? ya, betul tadi Mas Masuki mengatakan sukarela, tapi dalam praktek nanti kalau sudah mengatakan apalagi yang namanya peraturan presiden, berat itu. Ya, kita di kota ini mungkin orang bisa dijelaskan ini nggak wajib loh, tapi di daerah nanti implementasinya akan beda. Ya, nah oleh karena itu kalau kita perhatikan, belum lagi kalau kita bicara ASN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang aparatur sipil negara, maka ASN itu ada dua, satu pegawai negeri sipil, yang kedua adalah P3K, ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kan gitu. Ya, kalau kita baca literatur betul kalau zakat itu wajib. Saya bukan ahlinya, tetapi kalau kita bicara zakat profesi, ya, setahu saya nggak ada kesepakatan, ya kan? Apa wajib yang nama zakat profesi? Kalau kita cerita ASN, jangan-jangan pegawai negeri kita ini justru orang-orang yang sebenarnya orang penerima zakat, Yang membutuhkan. yang membutuhkan zakat gitu loh, ya, karena paling tidak ya pemahaman publik saat ini mereka justru wajib untuk dipotong 2,5%. Saya cerita saya ya. Saya ini dulu di Bazis. Dulu sebelum Bazis namanya. Saya anggota tim reformasi Bazis Provinsi Jawa Barat. Kita lihat bahwa zaman Orde Baru, ini fakta loh. Zaman Orde Baru, penerimaan Bazis namanya, itu angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Baznas. Kenapa? Karena ketua Bazis itu adalah Sekwilda. Camat-camat itu adalah ketua Baz kecamatan. Maka Baz itu terkumpul dengan sangat amat banyak di zaman Orde Baru sebelum direformasi. Apa artinya? Artinya adalah bahwa keterlibatan pemerintah itu sangat menentukan dalam pengelolaan zakat. Dalam syariat agama dikatakan bahwa pengambilan zakat itu bukan menunggu, tapi mencari, mengambil. Khuz min amwalihim sodakoh, ambillah dari mereka itu zakat-zakatnya. Artinya apa? Artinya peran pemerintah itu penting. Ya. Hanya dulu zaman Orde Baru, zakatnya banyak tapi dikritik habis. Kenapa? Karena tidak transparan, tidak terbuka. Dipakai untuk kepentingan pemerintah dan katanya untuk partai tertentu. Dulu begitu. Yang sekarang? Karena itulah maka poinnya sekarang itu adalah, menurut saya, nanti Ombudsman silakan menjelaskannya, oke, Presiden mengeluarkan peraturan itu, tapi jangan mengambil alih hak Baznas dalam mengelola zakat, infak, dan sodako. Termasuk teman-teman dari NU Muhammadiyah, jangan diambil haknya. Jadi nanti Presiden itu hanya membantu Baznas dan Lazlaz dalam mencari uang, dalam mengumpulkan uang dengan powernya, tapi pengelolaannya tetap oleh Baznas dan Lazlaz ini. Dengan catatan-catatan, satu, harus lebih transparan. Jangan seperti Orde Baru, uangnya banyak tidak transparan. Yang kedua, memberi ruang kepada ASN-ASN yang sudah biasa berzakat di kampungnya, harus diberi ruang. Yang ketiga adalah nisabnya harus jelas. Ini masih ada kontroversi, masih ada polemik. Apakah zakat profesi atau apa batas nisabnya tentukan oleh Kementerian Agama. Yang keempat adalah koordinasinya antar kota dan kabupaten, antar pusat. Itu adalah catatan-catatan jika akan terus dilaksanakan. Tapi Pak Menteri atau yang mewakilinya, saya agak aneh nih. Anehnya apa? Undang-undang zakat sudah ada, nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah sudah ada, Inpres nomor 4, nomor 3 tahun 2014, yang dimaksud oleh Pak Menteri sudah ada. Kok mau bikin baru lagi, tinggal itu saja dilaksanakan yang sudah ada begitu. Saya ingin bercerita tentang tadi beberapa kawan yang menolak di media sosial ya. Saya kira itu cukup signifikan. Kenapa orang-orang yang akan ditarik pajak dikumpulkan dari aparat sipil negara itu menolak. Itu sebenarnya salah satu latar belakang. Mereka itu kan sudah punya jalur-jalur tradisional yang cukup efektif membayar pajak. Dan mereka rata-rata misalnya banyak dari berbagai daerah yang terpencil, yang justru negara tidak hadir di situ. Negara tidak hadir, ada seorang ustadz punya madrasah kecil yang hidupnya antara lain dihidupi oleh bayar zakat-zakat yang justru ada di kota-kota itu. Ketika negara tidak hadir, maka person-person ini hadir, mewakili negara.
Lah Anda bayangkan ketika negara tidak hadir di sebuah daerah itu, lantas diputus dengan cara dikoleksi di kota, lantas kemudian itu kan menjadi menjadi persoalan yang menurut saya persoalan besar. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Karena negara ini salah satu problem terbesarnya itu adalah kesenjangan ekonomi. Dan kesenjangan ekonomi itu antara lain jembatannya itu adalah salah satunya dengan sedekah dan zakat-zakat yang mengalir ke berbagai daerah itu. Oleh karena itu sebenarnya maka catatan pertama bagi Nahdlatul Ulama, kalau Pak Menteri Agama bergagasan seperti itu, mestinya ajaklah stakeholder umat itu. Stakeholder umat itu siapa aja? Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Nahdlatul Wathon. Ada banyak dari ketika negara ini belum berdiri, ormas-ormas ini sudah ada. Jadi sejauh ini belum ada ajakan tidak ada. Untuk Dan saya bertemu dan mendorong, membahas Pak. ini. Dan saya mendorong, Pak. Dan tidak ada tanda-tanda mau bicara. Saya mendorong Justru Menteri di Agama situ, untuk bicara justru di dengan situ saya ormas kira dorongan kita sebenarnya stakeholder umat itu ajak ngomong dong. Kalau nggak diajak ngomong, terjadi miskomunikasi, maka yang terjadi adalah seperti yang sekarang terjadi. Jadi Menteri Agama Pak Mastuki tadi sudah menjelaskan dengan asumsinya yang cukup baik, tapi yang lain dengan asumsinya yang cukup baik juga. Nah, kalau seperti ini kan tidak lucu namanya, satu. Lalu yang kedua yang saya ingin tegaskan bahwa sampai saat ini misalnya Basnas yang tadi disebut-sebut oleh Pak Mastuki, nanti bahwa setelah dikolek dana itu akan diberikan oleh Basnas. Sampai saat ini Basnas itu tidak inline dengan las-las itu. Oke. Dan apa yang menjadi prioritas bagi Basnas belum tentu menjadi prioritas bagi Las Muhammadiyah. Dan belum tentu menjadi prioritas bagi las yang di Lazisno atau Lazismo sama dan dengan catatan saya ya. Jadi artinya itu persoalan besar. Gitu. Nah, kita sebagai pengelola zakat sebenarnya prihatin dengan sedikitnya potensi zakat yang bisa kita ambil, gitu ya. Catatan dari Basnas itu ada 286 triliun. Atau ada juga yang 270 triliun. 217 juga. 217 triliun. Jadi angkanya sekitar itu, dilihat dari PDB. Nah, tetapi sekarang yang baru terhimpun itu sekitar 6 triliun. Nah, kita sebagai pelaku pegiat zakat itu memang berat meyakinkan, mengedukasi kepada muzaki ini untuk berzakat. Nah, sekarang dengan ada wacana ini, pada posisi sebenarnya kami tidak bisa menolak atau menerima karena kan ini baru wacana. Tapi kami memberikan catatan. Pertama adalah kami melihat mungkin ada niat baik, positif dari kementerian, dari pemerintah untuk memfasilitasi, gitu ya, memfasilitasi para muzaki untuk membayar zakat. Tetapi problemnya bukan di situ saja. Sebenarnya ini Kementerian Agama dan pemerintah itu green design zakat ini mau kemana? Karena catatan kita adalah kalau ASN diambil itu mungkin 10 sampai 15 triliun. Dan potensi zakat yang paling besar itu adalah sebenarnya zakat perusahaan. Jadi ada zakat rumah tangga itu sekitar 80 triliun, zakat perusahaan itu hampir 117 triliun, dan yang ketiga itu adalah zakat deposito bank pemerintah, terus juga bank syariah. Itu sekitar 17 triliun. Jadi sebenarnya kalau ingin meningkatkan pendapatan zakat, itu adalah yang harus diperhatikan menurut saya pemerintah. Tahap awal itu adalah zakat yang diambil dari lembaga dan perusahaan. Saya kira penggiat zakat dan Basnas juga setuju dan kita ingin sekali mengarah ke sana. Lalu kalau yang personal ASN, nah ini memang yang sensitif. Gitu ya. Di satu sisi bahwa memang zakat ini ada kewajiban umat Islam. Gitu ya. Di sisi lain memang ada menyangkut kepercayaan siapa yang mengumpulkan dan bagaimana mendistribusikan.